Ya, salam selamat siang sana pandangan untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Polres Payakumbuh mengungkapkan penyebab kebakaran Pasar Payakumbuh. Melalui pelatihan pemanfaatan limbah serbuk kayu dan digagas lembaga penelitian Jo Pengabdian Masyarakat, hasilkan aneka karya seni bernilai ekonomi. Buletin bertemu Minangko dibacakan Dek Surfiodila. Polres Payakumbuh mengungkapkan penyebab kebakaran Pasar Payakumbuh adalah dek tersulutnya barang-barang mudah terbakar serupa kain, plastik, jo karet di sekitar lokasi api pertama kebakaran atau LAPK. Berikut Yudi Prama Agustino menurunkan laporannya. Polres Payakumbuh akhirnya mengungkapkan penyebab kasus kebakaran Pasar Payakumbuh yang terjadi pada Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 4:45 waktu Indonesia Barat lalu. Kasat Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Payakumbuh Ibtu Andrio Siregar menjelaskan secara ringkas berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP secara komprehensif dan pemeriksaan laboratoris di tim Bitlab 4 Polda Riau dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2025 diketahui penyebab kebakaran Pasar Payakumbuh di tersulutnya barang nan mudah terbakar. Dari lokasi api pertama kebakaran atau LAPK di area bekas toko Aprilia, tim ahli menyimpulkan bahwa penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang nan murah terbakar serupa kain, plastik dan karet di sekitaran LAPK di nyala api terbuka atau open flame. Menurut Andrio Putra Siregar, halko disimpulkan dari hasil investigasi tim Bitlab 4 indak ditemukan adanya indikasi hubungan pendek arus listrik atau korsleting, juga indak ditemukannya bahan kimia atau organik dan menghasilkan nyala api spontan, serta indak adanya kandungan bahan bakar hidrokarbon serupa minyak atau bensin pada sisa arang kebakaran maupun faktor bencana alam. Dari hasil gelar perkara kebakaran ko masih dilanjutkan untuk membuat terang penyebab terjadinya open flame ko dan Polres Payakumbuh akan terus lakukan pendalaman berupa permintaan keterangan tambahan terhadap sejumlah orang saksi. Untuk saat ini kami masih melakukan pendalaman dan proses penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa kebakaran Pasar Payakumbuh. Berdasarkan hasil dari forensik bahwa penyebab kebakaran sementara adalah karena open flame atau nyala api terbuka. Untuk itu kami masih fokus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pastinya dari open flame tersebut. Open flame tersebut adalah karena tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi api pertama kebakaran. Mengetahui pasti penyebabnya karena kelalaian atau sengaja itu saat ini kami masih proses pendalaman penyelidikan lebih lanjut, Pak. Untuk lokasi api pertama kebakaran atau LKPK tersebut berada di lokasi ex Aprilia. Untuk saat ini itu kami masih melakukan penyelidikan. Andrio Putra Siregar menambahkan, Polres Payakumbuh meminta kerjasama dari seluruh pihak untuk mempercayakan proses hukum kepada pihak kepolisian dan membuka serta menerima segala bantuan informasi sekecil apapun dan dapat mendukung proses penyelidikan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kota Pariaman mendorong para penyuluh pertanian di daerah itu agar lebih aktif mengajak jemaah edukasi warga untuk mengoptimalkan lahan meskipun luwehnya terbatas guna meningkatkan produksi pertanian sehingga dapat menjaga ketahanan pangan jo peningkatan perekonomian. Wali Kota Pariaman Yota Balat menyatakan dengan berkembangnya teknologi pertanian Sadiko, maka penyuluh pertanian indak saja dapat merangkul Gen Y atau milenial namun juga Gen Z. Yota menambahkan, pengoptimalan lahan pertanian yang terbatas karena indak saja untuk menjaga ketahanan pangan, namun juga dapat menjaga salah satu sumber pendapatan tambahan bagi warganya. Kita beralih ke berita selanjutnya di sana melalui pelatihan pemanfaatan limbah serbuk kayu yang digagas Lembaga Penelitian Jo Pengabdian Masyarakat LP2M Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang bersama DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI hasilkan aneka karya seni bernilai ekonomi. Berikut laporan Nofri. Keluarga penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang kian menunjukkan geliat kreativitasnya. Ketua DPC PPDI Kota Padang Panjang Muhammad Ilham Kapatang mengatakan pelatihan pemanfaatan limbah serbuk kayu dan digagas LP2M ISI Padang Panjang bersama DPC PPDI adalah membuahkan hasil dan positif. Melalui pelatihan serbuk kayu dan sabalunyo indak bernilai berhasil disulap menjadi aneka karya seni bernilai ekonomi. Pelatihan yang diikuti oleh 10 peserta adalah melahirkan beragam produk unik seperti kaligrafi, celengan silinder bermotif bunga, dan karya lainnya, dan memiliki potensi jual.
Muhammad Ilham berharap keterampilan ko dapat taruh dikembangkan secara mandiri maupun bakalompok. Menurut Muhammad Ilham, inovasi seperti ko dapat membantu keluarga disabilitas meningkatkan ekonomi mereka. Dirinya juga menekankan keterbatasan tidak boleh menjadi penghalang untuk berkarya, serta mengembangkan potensi diri. Pelatihan ko menunjukkan bahwa jo kreativitas dan ketekunan, limbah serbuk kayu dapat diubah menjadi produk bernilai ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga disabilitas. Muhammad Ilham juga menyampaikan harapannya agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat taruh dikembangkan dan menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Dirinya yakin bahwa dengan inovasi dan kreativitas, keluarga disabilitas dapat meningkatkan ekonomi mereka. Untuk melatih kemandirian, untuk melatih penghasilan teman-teman, pemberian anak-anak inovasi dan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Teman-teman disabilitas itu bisa memiliki keterampilan dan Jo adanya pelatihan Muhammad Ilham berharap keluarga disabilitas dapat membuktikan mereka mampu berkarya dan mengembangkan potensi diri meskipun memiliki keterbatasan. Dirinya optimis dengan dukungan dan kesempatan yang tepat mereka dapat meningkatkan ekonomi serta kualitas hidup mereka. Nofri melaporkan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta secara resmi mengukuhkan Satkamling Digital Tanah Data sebagai bagian dari Komitmen Polri mewujudkan keamanan juga ketertiban masyarakat dan presisi. Dalam sambutannya, Kapolda Gatot Tri Suryanta menegaskan bahwa keberadaan Satkamling merupakan wujud kesadaran kolektif masyarakat dalam menciptakan rasa aman di lingkungannya. Gatot Tri Suryanta menambahkan bahwa tugas menjaga keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Lebih lanjut, Kapolda memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Tanah Data, jo seluruh stakeholder terkait, dan telah meluncurkan Satkamling Digital sebagai langkah menuju sistem keamanan berbasis teknologi. Selanjutnya di sana, ASEAN Homestay Forum 2025 dan kini memasuki tahun kedua penyelenggaranya kemukuan sinergi pengelolaan wisata. Berikut Johnny Marbeta menurunkan laporannya. Kata-kata intipati dan kita punya hospitality. Jaga keluarga dulu, baru orang akan masuk rumah. Ada saya. Presiden Homestay Malaysia Association Dato' Sahariman bin Hamdan sampaikan bahawa keberadaan homestay di Malaysia selamoko dengan nan ado di Indonesia indah ado bedanya, namun perhatian nan lebih diberikan di kerajaan negara Malaysia memberikan subsidi hingga 50% dalam pendirian homestay diutarakannya pada 8 Oktober 2025 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dalam acara The Second Event of ASEAN Homestay Forum AHF 2025. Acara dilakukan tu berlangsung hingga 11 September selain kunjungi Kota Jam Gadang, Bukit Tinggi, juga Kabupaten Solok, Tanah Data dan juga Kota Padang kerana memiliki potensi gadang dalam pengembangan homestay dan wisata berbasis budaya lokal dengan diikuti 245 orang peserta juga dihadiri Ketua Umum Indonesia Homestay Association IHSA Pusat Hence Alfi Pongo SMM, Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Wahendra Wahid mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Barat, CFT Aditama Kepariwisataan Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi Sulastri Tatrawarsa Esos, dan acara dilakukan bertemaan Unity in Motion Toward Asian Homestay Sustainable atau Persatuan dalam Gerakan Menuju Keberlanjutan Homestay ASEAN, menghadirkan para pelaku dan pegiat usaha homestay dari Indonesia dan juga Asia Tenggara. Disebutkan Dato' Sahariman bin Hamdan bahwa homestay berdiri di daerahnya lebih ke arah jalin partnership jo pemerintah kerajaan Malaysia dan saling menguntungkan win-win solution. Juga paket homestay dijual pada pengunjung lebih ke arah pengalaman experience dan bukan menyaingi keberadaan hotel nan alah berdiri selamoko. Enggak punya perbezaan yang banyak pastinya, tetapi maknanya ada SOP yang sedikit kelainannya. Kebanyakan homestay kami semuanya berada di keluaran, ada di desa. Itu aja bedanya. Malaysia enggak sulit, Malaysia dibantu oleh pemerintah. Begitu juga perbelanjaan dan sebagainya banyak dibantu dan disubsidise oleh pemerintah. Subsidi ini 50%. Biasa kita dipanggil smart partnership, maknanya yang sama-sama untung kan. Kerajaan untung, rakyat pun untung. Tu di bidang promosi, di bidang fizikal
struktur, pelayanan, ya semuanya kami kerjasama. Berarti bukan kompetitor dengan adanya hotel atau mungkin penginapan lainnya? Kalau kami menjual paket homestay kami ini ialah experience kan, experience. Kalau hotel kan ada experience kan, hotel dia tempat tinggal aja. Jadi kami nggak ada kompetitor dengan hotel. Sepatutnya hotel nggak bisa ada nori getah, hotel nggak bisa mancing, hotel nggak bisa memasak. Hotel makan aja kan, nginap, makan disediakan semua. Kami ini paket lain. Paketnya ialah community based tourism. Based tourism yang sekali dengan masyarakat. Maknanya aktiviti kita nggak bisa bikin sendiri. Mana kami datang, bawa mereka ke kampung dan di situlah kami buat edutourism dan sebagainya. Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Homestay Association IHSA Pusat Hence Alfi Pongo SMM akui bahwa Bukit Tinggi memiliki paket komplit pariwisatanya. Sumatera Barat ini paket komplit pariwisata. Komplitnya apa saja? Selain kami mendukung ya, ISA bersama dengan Malaysia Homestay Association, makanya logonya ada. Ini latar belakangnya adalah karena Sumatera Barat ini paket komplit pariwisatanya ada 8 yang saya catat. Senang, happy tinggal di Sumbar karena tadi punya potensi. Kenapa 8? Bukan karena presiden kita yang ke-8 dan sukanya angka 8, tetapi karena Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober kemarin merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Indonesia tahun ini kemerdekaan ke-80 juga. Kemarin HUT TNI ke-80. Jadi angka 8 ini sepertinya angka sakral, presidennya pun yang ke-8 kan gitu. Ajang Internasionalko akan mempertemuan pelaku homestay, pegiat ekonomi kreatif, akademisi, serta pejabat lintas negara ASEAN dalam sebuah forum nan berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, community based tourism, dan dari kegiatan pelatihan diskusi serta pameran nan diselenggarakan dalam forum akan membantu peserta memperdalam kemampuan manajemen pemasaran digital, pelayanan tamu hingga penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan. Joni Marbeta mengamban untuk berita Minang pada siang hari ko. Bupati Pasaman Barat Pasbar Yulianto bersama Kapolres Pasbar AKBP Agung Tribawanto SIK menyerahkan piagam penghargaan kepada anggota polisi cilik. Selain kepada para bocil, piagam penghargaan dan uang pembinaan juga diberikan kepada para pelatih, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat. Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi Pocil Pasaman Barat dan Allah mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Ia berharap para Pocil terus bersemangat dalam meraih cita-cita dan menjaga kedisiplinan. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah, para pelatih, serta para orang tua, dan Allah mendukung penuh Pocil Pasbar hingga mampu menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Nah, terakhir di sana Federasi Panjat Tebing Indonesia ya FPTI mengakui event Rock Climbing Harau 2025 adalah sarana untuk merawat alam sekaligus merefleksikan diri di antara dinding rahim bumi. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam Georekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Rocky Gerung mengaku bangga dengan perhelatan event Rock Climbing Harau 2025 nan digelar 1 hingga sampai Oktober kapatang. Menggambarkan momen nan bermakna tahado para pecinta olahraga panjat tebing kiniko. Halko diungkapkan Rocky Gerung katiko di Lembah Harau Kabupaten 50 kota baru-baru ko bahwa katiko seseorang sedang melakukan olahraga panjat tebing. Sajatinya sedang merefleksikan masa lalunya. Selain ko menurut Bung Rocky Sapan karibnya, memanjat adalah cara paling jujur untuk menjaga tebing dan juga rahim bumi. Sehingga Bung Rocky mengungkapkan, satu gerakan yang dilakukan pemanjat tebing adalah gerakan untuk menyetarakan energi alam itu. Sarato perlu dinikmati sebagai kegembiraan. Saya akhirnya merasa kembali ke rahim gundokan dua. Setiap pemanjat, dia sebetulnya mengulangi masa lalu dia ketika dia masih bayi di dalam rahim ibu. Setelah itu, dia mulai belajar merangkak di dinding-dinding rahim ibu. Pemanjat tebing belajar merangkak di dinding-dinding rahim ibu. Setelah dia dewasa, dia merangkak vertikal di dinding-dinding Lembah Harau. Jadi dinding-dinding itu adalah dinding rahim bumi. Dan sekarang hidup kita tergantung pada dinding rahim bumi. Jadi ketika kita menggantung di dinding itu, kita tahu kita sedang merangkak di rahim bumi.
Karena itu gerakan kita adalah gerakan untuk menyetarakan tadi energi yang disebut oleh Profesor Robert. Energi alam itu kita nikmati sebagai kegembiraan. Jadi panjat tebing itu adalah kegembiraan kita. Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam Georekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia Tujuh menekankan pentingnya menjadikan panjat tebing sebagai sarana merawat alam. Di situ prinsip ekologi. Kita tidak memanjat untuk memamerkan kekuatan tangan kita dan kecepatan langkah kaki kita, tapi kita memamerkan keperluan kita untuk merawat alam semesta ini. Kita rawat rahim ibu, kita rawat dinding-dinding rahim itu. Dan kita ingin wujudkan itu di semua dinding-dinding tebing di Indonesia. Dan hari-hari ini bumi makin lama makin dirusak oleh kepunahan manusia. Jadi adalah tanggung jawab etis dari para pemanjat tebing untuk merawat bumi di dalam bentuk yang paling jujur. Pemanjat tebing tanpa kejujuran ditiup angin pasti terjadi. Jadi hanya kejujuran yang memungkinkan kita diselamatkan oleh dinding rahim. Diketahui Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI untuk pertama kalinya menggelar festival berskala nasional di kawasan wisata alam unggulan Sumatera Barat, Tasabui. Lebih dari 180 peserta dari berbagai provinsi di Sumatera, Jawa, Bali, Sarato, Kalimantan Selatan. Selama sampai hari itu, peserta indah hanya mengikuti ajang pemanjaan, tetapi juga melakukan pelatihan vertical rescue, simulasi penanganan korban di medan terjal, hingga talk show bersama budayawan Sarato melakukan penanaman pohon. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Sekian berita daerah Bahasa Minang untuk siang hari Kamis 9 Oktober 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Surfiodila, selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.